sebenarnya ketika kita diberi ujian, itu kita menjadikan yang tadinya lemah menjadi menang. Wa minadh-dha'fi quwwatan, yang lemah kita menjadi kuat. Wa minal mararati halawatan, yang tadinya getir akan mendapatkan satu hal yang manis dalam kehidupan. Oleh karena itu setiap orang ingin mendapatkan kesuksesan pasti akan melewati rintangan demi rintangan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahmud huwa Allahu jalla jalaluh wal musalla alaihi Muhammadun wa aluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran disebutkan yang tadi kita sebutkan bersama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya bertakwa, dan janganlah kita meninggal dalam keadaan kecuali kita harus dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, siang ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan tentu di dalam sholat Jumat ini Al-Fagir mewasiatkan pesan takwa khususnya buat diri Al-Fagir sendiri dan tentunya untuk kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat tadi itu sering diucapkan oleh para khatib di saat khutbah Jumat atau dimanapun kita mendengar seseorang menyampaikan tentang pesan takwa. Tapi lagi-lagi pesan takwa ini akan hilang dengan hilangnya kita selesai sholat Jumat atau selesai pertemuan, selesai pengajian. Padahal takwa itu adalah membentengi kita agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Para ulama dengan menjelaskan kepada kita apa itu takwa: imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, menghindar dari apa yang dilarang, sirran wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, zahiran wa batinan, baik secara jelas ataupun secara batin dalam hati diri kita. Oleh karena itu para ulama sering mengatakan untuk bisa meningkatkan takwa kita, tidak lupa kita ini harus juga mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin pernah mendengar Iqbal itu pernah berkata bahwa Ahmad, tulisan Ahmad itu adalah sebenarnya adalah mim itu turun ke bawah. Mim itu adalah Nabi besar Muhammad. Sedangkan kalau mim sudah turun ke bawah, yang tertinggal tulisan hanyalah Ahad. Dari mim inilah kita mengetahui apa-apa yang diinginkan oleh Allah. Dari mim inilah kita mengetahui apa syariat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Ahad. Pun jika kita ingin dicintai oleh Ahad, mim inilah yang harus pertama kali kita cintai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kalau kamu cinta kepada Allah maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan menyayangi kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bisa melihat para ulama-ulama menyusun kitab sejarah atau sirah
Dan setelah itu disebutkanlah satu-satu. Makin lama para ulama kita menyusun juga, membuat autobiografi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan kitab Maulid. Dahulu ada disusun oleh Sayyid Ja'far bin Muhammad bin Abdul Rasul atau yang dijuluki dengan Al-Barzanji. Sebenarnya Maulid itu disebut Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabi Al-Azhar. Berikutnya disusun juga oleh Wajihuddin Abdurrahman ibn Muhammad ibn Umar Ad-Daibai atau dikenal dengan Maulid Ad-Diba. Kemudian ada disusun juga oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Simtudurar, dikenal dengan Maulid Simtudurar. Dan yang baru-baru ini kita mengetahui di abad sekarang adalah Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim menyusun kitab Maulid berjudul Ad-Diya'ul Lami'. Secara ringkas, para beliau-beliau semua menyusun itu secara ringkas dan jelas, singkat dan padat, agar kita tidak melampaui umur hanya untuk melampaui baca sejarah-sejarah Nabi besar Muhammad yang sebenarnya kita tidak perlu juga untuk mengetahui lebih dalam, karena mereka-mereka juga mengikuti apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di surah Hud dikatakan, menceritakan bagaimana kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di surah Hud ayat 120 dikatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dari tiap-tiap kisah aku ceritakan dari beberapa kejadian para nabi. Tujuannya tiga, manusabbit bihi fuadak. Tak lain dan tak bukan adalah untuk memantapkan jiwa kamu wahai Nabi besar Muhammad. Wa ja'aka fi hadhil haq, dan cerita ini adalah mengandung unsur kebenaran. Wa mau'izatun, dan tidak lupa juga di situ ada unsur nasihat. Wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan buat orang-orang mukmin. Artinya ketika Allah memotivasi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa kisah, itu tak lain tiga tujuannya. Tasbitul fuad, memantapkan diri, wa mau'izatun, ada pelajaran atau ada nasihat di situ, dan berikutnya wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan buat orang-orang mukmin. Kita mengetahui bagaimana sejarah-sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi 11 tahun berdakwah. Nabi perlu diceritakan kisah-kisah para anbiya-anbiya terdahulu. Kita sudah tahu juga bahwa Nabi besar Muhammad ini tak pernah mundur dalam dakwah, tidak pernah luntur dan lentur, tetapi perlu diceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu agar apa? Agar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantap dalam berdakwah. Kita mungkin pernah mendengar cerita ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah kepada umatnya. Apa yang direkam di dalam Al-Quran doa Nabi Nuh? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabb, aku ini sudah berdakwah, ngajak umatku ini lailan wa nahara, malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak bertambah dari umatku setelah aku seru ini, aku ajak, melainkan mereka lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Berkali-kali ketika aku ajak untuk mengingat kepada Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka selalu menutup telinganya dengan seluruh jari jemarinya. Washtaqsaw syabahum. Dia bersembunyi di balik baju mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara. Dia melawan dengan penuh kesombongan. Nabi diceritakan kisah-kisah para nabi terdahulu agar Nabi bisa melihat betapa nabi-nabi terdahulu juga mengalami cobaan. Kita mungkin pernah diceritakan kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam di surah Al-Ma'idah ayat 24. Ketika Bani Israel dengan jelas-jelasan kurang ajar kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Apa yang dikatakan ketika ingin menaklukkan istana Fir'aun? Mereka katakan kaumnya, qalu ya Musa. Mereka berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Kita ini tidak mungkin bisa masuk sama sekali kalau mereka tentara dan Fir'aun itu masih ada di istana. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Maka kau pergilah bersama Tuhan kamu, perang di sana, kami di sini menunggu apakah menang atau tidak. Nabi diceritakan. Oleh karena itu yang pertama kali diceritakan adalah
tujuannya adalah tasbitul fuad. Begitu juga ketika para sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma datang kepada Rasulullah ketika diceritakan bagaimana hati ini biar mantap. Nabi tetap membawakan satu cerita, yaitu cerita di surah Yusuf ayat ketiga. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan sebaik-baiknya cerita yang mana kami wahyukan kepada kalian di dalam Al-Quran, dan sebelumnya kamu tidak mengetahui apa-apa dan kamu itu dalam keadaan lalai. Di tengah-tengah ujian Nabi Yusuf, Allah meminta, mengapresiasi apa yang Yusuf ingin minta. Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam hanya meminta dua saja, karena Nabi Yusuf ini merasa bersyukur seluruh permintaannya dituruti. Direkam di surah Yusuf ayat 101 dikatakan, Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Rabb, kau telah memberikanku sebuah kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Kau mengajarkan juga kepadaku untuk mentakwil kejadian-kejadian. Fatirus samawati wal ard. Kau menguasai bumi, langit dan bumi. Anta waliyun fid dunya wal akhirah. Kau sudah menjagakan aku di dunia dan di akhirat. Permintaannya hanya dua. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan susulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Dan di seluruh perjuangannya Nabi Yusuf katakan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Inilah jalanku, inilah jalan semua orang para pendakwah. Ala basiratin, atas ilmu yang nyata. Ana wa manittaba'ani, aku bersama orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan kami tidak pernah menyekutukan Allah. Para ulama mengatakan hadhihi sabili adalah tulut tariq wa kasratul uqubat wa qallatir rijal. Perjalanannya panjang, penuh lika-liku dan sedikit sekali orang yang bisa mengikutinya. Oleh karena itu, kalau kita ingin memotivasi diri kita, bacalah Al-Quran agar pertama mendapat tasbitul fuad. Yang berikutnya adalah pelajaran. Rasul dikatakan oleh para ulama suksesnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah itu karena akhlaknya. Sampai-sampai Dr. Said Ramadan Al-Buti pernah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'ti faqat bi syarhi salati wal ibadah fahasab. Wa innama, akan tetapi Rasulullah itu tidak hanya menerangkan ibadah dan salat saja, tapi dengan jelas-jelas Rasulullah mengatakan, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Kami diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Itu pelajaran yang harus kita ambil. Dalam riwayat lain dikatakan, innama bu'itsu li utammima salihal akhlak. Kami diutus untuk memperbaiki akhlak. Dan yang berikutnya adalah peringatan buat orang-orang mukmin, wa zikrul mukminin. Dan kita selalu peringatan bahwa setiap manusia harus diuji oleh Allah. Berkali-kali hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai hambanya, pasti Allah akan tenggelamkan dalam ujian. Mungkin kita bertanya, kenapa harus diuji? Kenapa tidak diberikan hadiah? Kenapa tidak diberikan seluruh nikmat? Karena dengan ujian, Dr. Fuad Akam mengatakan, fa innal imtihan yaj'alun nasa minal hazimati nasran wa minad dha'fi quwwatan wa minal mararati halawatan. Sebenarnya ketika kita diberi ujian, itu kita menjadikan yang tadinya lemah menjadi menang. Wa minad dha'fi quwwatan, yang lemah kita menjadi kuat. Wa minal mararati halawatan, yang tadinya getir akan mendapatkan satu hal yang manis dalam kehidupan. Oleh karena itu, setiap orang ingin mendapatkan kesuksesan pasti akan melewati rintangan demi rintangan. Itulah yang dihadapi dalam surah Hud ayat 120, memotivasi kita agar kita bisa mencontoh Nabi, dan paling tidak kita mendapatkan 3 pelajaran, memperkuat hati kita, ada nasihat di situ, dan yang berikutnya adalah peringatan buat kita semua. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin wa la yanqusuhu juhudul jahidin. Alhamdulillah la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Alhamdulillah la yughnihi syukru man syakara wa la yukfirhu kufru man kafara. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Salatan wa salaman ala abdil muayyad war rasulil musaddad al mustafa al amjad abil qasimi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ja'alhum sinina ka sinini Yusuf. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit syamlahum. Allahumma mazzikhum kulla mumazzaq. Allahumma ja'alin nasra qariban wal faraja ya'tihim. Allahumma ansur sya'bal Falastin bihaqqi yaumil jum'ah. Allahumma jami' sufufahum wasfi musabihim warham syuhada'ahum. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.